Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Sa'adatul Muta'alimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus musalla serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita serta dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan tentang adab-adab tata krama, sopan santun di dalam makan dan minum. Nah, ini di dalam keterangan-keterangan hadis Nabi ada dua kelompok hadis, ya. Yang satu semacam melarang, ya. Yang kedua semacam membolehkan. Nah, itulah masalah makan dan minum berdiri, ya. Makan minum berdiri, apalagi makan minum sambil jalan, itu kan lebih keren lagi itu, ya. Ya, makan jalan namanya. Nah, ini saudara-saudara, ada dua kelompok hadis ini. Yang satu semacam istilahnya membolehkan, karena Nabi pernah makan berdiri, pernah minum berdiri. Tapi di hadis yang lain Nabi pernah menegur sahabatnya yang makan dan minum berdiri. Nah, para ulama mengolah hadis ini, maka disimpulkanlah bahwa boleh saja makan berdiri, cuman lebih baik Nah, itu aja saudara-saudara, ya lebih baik, ada lebih baiknya itu. Nah, ini yang diterangkan ini, ya, dan sudah diterangkan sebagian. Sebagai contoh saja, ini hadis dari Abdullah bin Abbas, ya. Beliau berkata, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam. Kata Abdullah bin Abbas, saya menuangkan air zam-zam, ya, kepada Nabi untuk diminum. Maka fasyariba wa huwa qaimun, maka Nabi minum sedangkan beliau sambil berdiri. Nah, itu contoh, ya, minum sambil berdiri. Nabi sendiri kerjain. Jadi ini masih boleh. Cuman afdolnya, ya, cakepnya yaitu duduk, ya, atau nongkrong sama aja. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim itu yang menerangkan Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Itu cerita dari Abdullah bin Abbas. Ada lagi nih, ya, bahasan dari sahabat Nabi, ya, yang menceritakan di sini adalah An-Nazal bin Sabrah. Dari Nazal bin Sabrah dia berkata, Ata Aliyun radhiyallahu an. Imam Ali datang ke Babar Rahbati, ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat yang agak luas begitu, ya, di pekarangan yang luas. Fasyariba qaiman. Si Nazal, ya, melihat bahwa Imam Ali minumnya sambil berdiri. Tuh. Jadi kalau tadi Nabi Muhammad minum sambil berdiri, minum zam-zam. Kemudian Imam Ali juga minum sambil berdiri. Nah, Imam Ali ogah disalahin dia berkata, waqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya saya, kata Imam Ali, beliau berdalil, istilahnya mengemukakan dalil bahwa tadi dia minum berdiri, ya. Maka dia mengatakan, katanya, bahwa saya sendiri pernah melihat itu Nabi Muhammad, ya, beliau berbuat seperti apa yang saya perbuat, yaitu minum sambil berdiri. Hadis rawahul Bukhari.
Jadi dengan demikian kita nggak permasalahkan lah makan prasmanan, makan sambil diri, sambil jalan, kita nggak permasalahkan karena memang ada keterangan-keterangannya begitu ya, yang membolehkan, ada rujukannya ya. Kemudian tadi hadis riwayat Bukhari itu. Kemudian di hadis nomor 3 ya, di hadis nomor 3, nah ini lebih hebat lagi nih. Kalau tadi makan berdiri, sekarang nih ada bahasan bahwa minum sambil berjalan. Nah, itu lebih hebat lagi itu ya. Nih, dikatakan oleh Abdullah bin Umar wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Umar, berkata beliau, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan minum doang, makan pada ini. Jadi kata anaknya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah, dia bilang kami makan di masa Nabi Muhammad SAW, sedangkan kami berjalan. Nah, ini makan jalan ini. Itu ada buktinya ini. Ya, jadi sahabat Nabi melaksanakan suatu perbuatan yang Nabi lihat. Seandainya haram, Nabi tegur. Ya, seandainya haram, Nabi tegur. Nabi biarkan. Nah, ini menunjukkan hukumnya ini perbuatan boleh katanya. Yaitu makan sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami pun minum ya, sedang kami berdiri ya. Jadi ada makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi saudara-saudara, beberapa hadis yang kita baca tadi ya, semuanya menunjukkan bahwa boleh makan dan minum sambil berdiri. Nggak ada larangan ya. Paling mau tinggi ya, paling mau tinggi banget ya makruh. Paling mau tinggi banget, makruh masih boleh ya. Gitu. Nah, ini nomor 4, hampir sampai semua ini untuk menerangkan bahwa Nabi dan sahabat pernah makan berdiri dan pernah minum berdiri. Tapi juga kebanyakan makannya, minumnya duduk ya, dulu kan kita ceritakan itu Nabi makan sambil duduk yang mengitari nampan yang gede begitu ya. Nah, itu menggambarkan beliau makan duduk. Tapi sewaktu-waktu ya makan berdiri, nggak jadi masalah itu. Nah, ini kalau tadi dari Abdullah bin Umar. Nah, sekarang dari Amr bin Shu'aib begitu. Hadis ini dari Amr bin Shu'aib, beliau dari bapaknya an abihi, kemudian an jadihi dari kakeknya. Ya, ini turun temurun nih hadis dari seorang kakek turun ke anak terus turun ke cucu begitu. Artinya diberitahu begitu. Jadi si kakek beritahu kepada anaknya, anaknya beritahu kepada anaknya lagi. Berarti kan itu cucu gitu. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Kata kakek Amr bin Shu'aib, saya melihat Nabi Muhammad minum sambil berdiri dan juga sambil duduk. Jadi yang dilihat dua-duanya ya, suatu ketika Nabi diri dan ketika yang lain sambil duduk ya. Jadi permasalahannya enteng sih, nggak berat ini ya, bukan hal yang pokok ya, apalagi diributin gitu. Jadi ada ustadz minum sendiri biarin aja, ada ustadz makan berdiri juga biarin. Jangan wah begitu lo mau ngapain ribut-ribut gitu-gituan. Jadi bikin ribut mang enak, bikin ribut saudara-saudara, nggak enak. Ya, yang enak tuh hidup asik-asik aja, senyum sono kemari kan enak begitu. Minum tangan kiri kan? Bagaimana? Minum tangan kiri gitu. Nah, itu makruh, minum tangan kiri makruh. Ya kadang-kadang serba salah itu. Tangan kanan ya megang sendok misalnya atau nyuap ya tangannya kotor, tangan kiri yang ngambil gelas begitu kan. Emang serba salah kadang-kadang. Bersalah. Ya, apa begini begitu serahin teh lah. Asal-asalan tukin begitu. Ya itu sih boleh-boleh aja. Ya, yang penting makruh masih boleh. Yang haram udah nggak bisa udah. Itu harga mati udah.
Kemudian di hadis selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mulai nih. Ini hadis mulai menerangkan larangan. Tadi Nabi berbuat makan, minum, berdiri. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Ali bin Abi Thalib makan, minum, berdiri. Nah, sekarang nih hadisnya inian nih. Nabi pernah melarang. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dari Nabi. Anas bercerita katanya, annahu naha ayyashrobar rajulu qa'iman, bahwasanya Nabi melarang, ya, melarang seseorang minum sambil berdiri. Tuh. Tapi beliau kerjain juga, ya. Maka inilah yang saya sebut makruh. Larangannya nggak keras, Jadi ada istilah lebih baik duduk begitu, lebih baik duduk. Nah, ini Nabi melarang katanya seseorang minum sambil berdiri. Qala Qatadah wa qulna li Anas, berkata Qatadah, ini salah seorang tabi'in, berkata kepada Anas, salah seorang sahabat yang menceritakan hadis ini. Ya, tadi kan hadisnya menceritakan Nabi melarang seseorang minum sambil berdiri. Si Qatadah tanya sama si Anas, wahai Anas, bagaimana hukumnya kalau makan? Itu kan berdiri minum. Kalau makan bagaimana? Qala dzalika asyarru wa akhbas. Ya kalau makan jelekan lagi katanya. Kalau makan jelekan lagi. Ya, lebih parah lagi. Rawahu Muslim begitu. Kemudian di dalam riwayat lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajaro anisurbi qa'iman, bahwasanya Nabi melarang minum sambil berdiri. Jadi dua kelompok hadis. Ya, ini kerjaan ulama ini, dia menggodok, dia mengolah. Kok beberapa hadis berbuat minum, makan, berdiri. Beberapa hadis lagi diceritakan melarang. Ini bagaimana ini? Nah, disatuin. Biar semuanya diambil. Jadi kita nggak ngambil satu kelompok melepas kelompok lain, begitu. Diambil dua-duanya, diolah, ya, dimasak, maka hasilnya yaitu lebih baik makan, minum, duduk daripada berdiri. Ya. Tapi berdiri masih boleh, cuman makruh, gitu. Di hadis nomor 6 ini menguatkan lagi, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadu minkum qa'iman. Tuh, ada larangan. Janganlah meminum salah seorang dari kamu sambil berdiri. Ada larangan begitu. Cuma larangannya enggak sampai keras begitu. Faman nasiya falyastaqi. Seandainya dia lupa minum sambil berdiri, maka diingat. Maka yang tadi diminum berdiri dimuntahin suruh. Keras juga ini jadinya. Tapi tetap aja sih, ya, para ahli hukum mengatakan tetap aja berdiri paling tinggi makruh, nggak sampai haram. Ya, walaupun tuh ada kalimat-kalimat yang agak serem, seperti barang siapa yang lupa minumnya sambil diri, maka dikatakan fal yastaqi, hendaklah dimuntahin. Ya susah muntahin. Jadi inilah contoh-contoh hadis-hadis yang membolehkan minum makan berdiri dan hadis-hadis yang melarang makan dan minum berdiri, kemudian disatukan, maka disebutlah makan dan minum berdiri hukumnya makruh, lebih baik duduk. Ya. Selesai itu penjelasannya. Ya. Kemudian ada lagi adab makan, ya, adab minum. Di sini diterangkan bahwa sunat orang yang mengatur makan dan minum itu sunatnya makan minumnya belakangan. Ya begitu, karena dia berkhidmat, dia memberi pelayanan, dia melayani orang, panitia dalam acara maulid, dalam acara kumpul-kumpul yang ada makan dan minum. Panitianya makan minum belakangan. Biarin tamu duluan.
Ya emang repotnya takut kehabisan tuh, repot itu dah. Ya, Kalau nggak bisa kebanyakan. bisa kehabisan, bisa kebanyakan. Kebanyakan. Mungkin lebih banyak kehabisan kali. Ya atur aja bagaimana baiknya. Apa disimpan kali senampan pojokan sono buat makan rame-rame ntar. Ya. Sunatnya begitu mang, sunatnya bagusnya. Ya. Yang ngatur belakangan, yang ngatur itu bagusnya begitu. Dia dapat pahala. Ya enggak sia-sia, enggak. Dia mendapat pahala karena mengatur. Itu yang disebut istihbab kaunisakil kaum akhirahum surban. Tuh. Sunat ya orang yang memberi minum kaum, yang memberi minum orang banyak, panitia yang mengatur makan dan minum, maka sunatnya makan minumnya belakangan. Itu. Ya berarti mereka bukan sia-sia perbuatannya. Ya, ini perbuatan ibadah, ngelayanin orang, berkhidmat begitu. Ya. An Abi Qatadah, hadisnya dari Abi Qatadah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sakil qauma, saki yang memberi minum kaum, memberi minum ya mengatur, akhiruhum, minumnya belakangan begitu ya. Belakangan. Yakni akhiruhum surban, maksudnya akhir dalam segi minum dia paling akhir lah belakangan. Ya. Jadi nggak duluan, nggak pertengahan begitu. Ya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini adab saudara-saudara. Begitulah Nabi Muhammad mengatur umatnya. Bukan saja mengatur tentang ibadah, bukan saja mengatur tentang gaul, juga mengatur dalam makan dan minum. Jadi komplit sekali ini, komplit sekali ya. Agama Islam agama paling komplit dibandingkan agama-agama yang datang duluan. Memang begitu wataknya, yang belakangan tuh lebih komplit karena dia penutup. Jadi udah nggak ada lagi dah, udah nggak ada lagi Rasul, udah nggak ada lagi Nabi. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini udah serba komplit saudara-saudara. Hampir istilahnya semua celah udah ketutup gitu. Artinya semua bidang udah diisi. Jadi masalah akidah, masalah syariat, masalah akhlak gitu kan. Syariat macam-macam di dalam berdagang, berbisnis, berpolitik, bertetangga, berhubungan, berinteraksi, gaul, waduh semuanya ada udah. Semuanya ada gitu. Itulah hebatnya agama Islam. Nah kemudian di sini diterangkan lagi tentang wadah, juga ini masih adab cara-cara makan dan minum. Sekarang ini mau dibahas wadah-wadahnya, tempatnya. Ya, zaman dulu ada wadah dari emas, ya raja-raja, ada wadah dari perak, gitu. Maka ini dilarang oleh Nabi. Itu udah berlebihan, udah sangat-sangat berlebihan. Sekarang pun berlebihan walaupun sekarang zaman modern ya, maka tuh laki-laki emang diharamkan banget oleh Nabi itu. Bukan saja wadah makan dan minum dari emas dilarang, juga yang lain-lain. Laki-laki tuh mah nggak boleh pakai emas kecuali darurat. Ya, apa darurat ya? Contohnya kalau zaman dulu giginya patah karena berperang, pakai gigi emas dah yang nggak karatan, begitu. Itu darurat itu. Ya. Kalau punya, punya sih punya emas nggak apa-apa. Kata orang koleksi, simpen. Ya, piring emas simpen aja. Paling ntar tuyul yang ngambil. Cincin emas begitu, emas batangan simpen apa-apa. Paling ntar kalau udah mencapai nisab kena zakat begitu doang. Ya. Sama juga dengan uang. Ya. Jadi ini tentang wadah ya. Bagi laki-laki, bagi perempuan sama aja nggak dibedain. Perempuan dibolehkan dipakai emas, tapi kalau gelasnya emas nggak bisa dah. Juga berlebihan ini, ya, sangat berlebihan. Ya. Perempuan boleh pakai perhiasan emas, laki-laki kan nggak boleh sama sekali. Tapi masalah wadah atau gelas atau piring emas nggak bisa aja, nggak boleh aja. Nah kalau wadah-wadah lain nggak apa-apa dari keramik,
dari kayu, dari batu, dari apa terserahlah. Walaupun boleh jadi harganya lebih mahal, nggak ada masalah. Ya. Ada istilah emas putih, apalah namanya, terserahlah. Ya. Dibuatkan gelas begitu, cakep. Harganya lebih mahal dari emas, dipakai buat minum, tidak apa-apa. Karena ini bukan emas yang dikenal di masyarakat, bukan emas yang udah istilahnya orang sepakat itu emas. Tapi kalau emas putih ya ini kan orang-orang tertentu aja lah. Jadi ada emas putih, tapi bukan emas itu, hanya namanya doang. Iya, walaupun lebih mahal. Walaupun orang laki pakai apa ini, berlian apa mutiara, harganya lebih mahal dia daripada emas. Nggak apa-apa, begitu. Berlian apa namanya lah, itu lebih mahal dari emas, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu emas doang, sama perak itu, bejananya, wadahnya. Ya. Itu saudara-saudara ya. Juga nanti akan diterangkan tentang minum langsung, ya, langsung pakai mulut, apa namanya tuh? Kayak, iya, apa kayak namanya dah? Kayak hewan begitu, lihat sampi, kambing. Iya, sampi kambing walaupun dipunya kaki depan, ibarat tangan nggak dipakai tuh. Iya, dipakai mulut aja udah, pakai mulut gitu. Maka kalau bisa ngombongin belepotan mulutnya. Iya, akan ampas ya. Baik, saudara-saudara. Hadisnya ini an Anasin radhiyallahu an. Qala, hadis dari Anas berkata beliau, hadaratis shalah, telah datang waktu salat. Ini enggak diterangkan salat apa ini, yang penting waktu itu katanya masuk waktu salat gitu. Faqama man kana qaribad dar. Udah datang masuk waktu sholat, maka orang-orang yang rumahnya dekat dengan tempat sholat ya, di Masjid Nabawi nampaknya nih ya, dikatakan faqama man kana qaribad dar, maka berdirilah orang-orang yang dekat rumahnya dengan masjid ila ahlihi, berdiri untuk pulang. Loh, kan udah azan kok pulang, mau berwudu, bukan kayak di kita sekarang setiap musola masjid air udah sedia udah. Zaman Nabi ya susah begitu. Maka tuh ketika datang waktu sholat ya, yang rumahnya dekat dengan masjid pulang berwudu di rumahnya gitu. Wa baqiya qaumun, ada beberapa kaum yang rumahnya jauh mau pulang kemana? Ya. Nah itu dia. Maka di sini dikatakan ada yang membawakan wadah air. Ya, ada yang bawain ini. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdobin, maka Nabi dibawain wadah air min hijaratin, terbuat dari batu. Wadahnya dari batu, kayak buat numbuk cabai itu apa namanya tuh, nah, ini kan dari batu itu ya. Manusia ya bisa aja dipahat begitu, itu kuat tuh, jatuh juga nggak pecah. Dari batu. Kan konon katanya sekarang ada buatan katanya, tiruan. Iya, jadi bukan batu beneran, bikinan begitu. Warnanya juga lain, dipoles sono poles kemari. Iya, buat bikin gaduh-gaduh tuh. Zaman sekarang kan begitu, banyak orang ya mau dikata apa, bukan kita yang mencela ya. Ya tiruan lah, apa menipu lah, nggak boleh. Iya, sama lah bikin rambutan cepelat, ada rambutan gede apa ini kecil-kecil, bulunya panjang, dicukur. Iya. Ada cepedak begitu kan ya, dibeli, wah wangi banget ini, manis banget begitu, dibelek putih cepedaknya. Karena habis diapain tuh ya, disiramin. Iya, disiramin pakai cepedak yang bagus itu. Ngomongnya iya, emang akalnya kancil banget udah. Iya. Itu biasanya itu dijual di jalanan itu, yang istilahnya orang nggak bakalan balik lagi udah. Iya, dia nggak mangkal istilahnya dah. Pindah-pindah begitu. Itu macam-macam tuh. Hah? Wah bukan nipu lagi, nipu banget itu. Haram yang begitu. Ya.
Baik saudara-saudara, kembali ke kitab. Jadi Nabi ya ketika itu orang-orang yang dekat sih pada pulang berwudu. Ada beberapa orang yang nggak pulang. Kebetulan ada yang bawain wadah air terbuat dari batu. Fasaghorol mihdabu ayyub satofihi kaffahu. Maka diceritakan Nabi ketika memasukkan tangannya ke wadah air tuh dilebarin begitu nggak muat. Jadi mesti ngepel, agak ngepel sedikit begitu. Ya. Nah, ketika Nabi masukin tangannya itu memancar, ya, memancar mata air. Itulah yang diceritakan mukjizat Nabi. Ada tuh dari celah-celah ya, jari-jari beliau, ya, mengeluarkan mata air, ya, mengeluarkan air begitu. Maka sahabat pada wudhu tuh dah. Kayak keran aja begitu, kerannya mancur. Hebat banget itu. Jadi tangannya digemelin, dimasukin ke dalam wadah dari batu, ya udah memancar nih dari air nih, dari celah-celah tangannya memancar air. Nah itu mujizat Nabi katanya. Fatawaddo'al qaum kulluhum tuh. Maka kaum orang banyak pada berwudu. Terus ada yang nanya nih, qalu kam kuntum. Ada yang nanya Anas yang menceritakan ini. Wahai Anas, waktu itu berapa orang tuh yang bisa wudu? Qala thamanin wa ziyadah, 80 lebih. Ya, padahal ya tadi wadahnya kecil, tangan lebarnya nggak masuk. Ya, nah itulah katanya mukjizat, ya. Mukjizat Nabi. Air yang sedikit jadi banyak, ya. Samanina wa ziyadah. Muttafaqun alaih, hadhihi riwayatul Bukhari. Ya. Wa fi riwayatin lahu, ada riwayat lain tapi masuknya sama ini riwayat Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in. Bahwasanya memang Nabi perintahkan siapa yang punya wadah air, kemarilah sama air-airnya begitu. Nah, ada sahabat tuh yang bawain. Ya, dikatakan di sini bahwasanya Nabi da'a bi ina'in mimma'in. Nabi memerintahkan supaya dibawain air dalam wadah, dalam bejana. Fa'utiya biqadahin rahrahin. Maka Nabi dibawain wadah air, ya, yang tadi itu. Ya. Kemudian fihi syai'un min ma'in, di dalamnya ada, dalam wadah itu ada sedikit air, sedikit doang. Wa wada'a asabi'ahu fihi, maka Nabi letakkan jari-jarinya. Qala Anasun, berkata Anas yang menceritakan hadis ini, faja'altu anzuru, maka mulain saya melihat itu, ilal ma', kepada air, yambu'u, ya, artinya memancar, mim baini asabi'i, di antara celah-celah jari-jari beliau. Ya. Fahazartu man tawaddo'a ma baina sab'in ila thamanin. Saya mengira bahwa orang yang berwudu antara 70-80. Oh tadi kan dibilang 80 lebih. Ini riwayat kedua antara 78, namanya kira-kira ya begitulah. Ya enggak jauh dari itu. Jadi banyak sekali tuh yang wudu, ya, yang sembahyang bersama Nabi, kemudian dia berwudunya dari air tersebut. Nah ini saudara-saudara, apa hubungannya dengan minum tadi? Saya bilang tadi hubungannya, ini kan tempat air. Jadi tempat air tuh apa aja boleh, yang nggak boleh tadi emas sama perak, begitu. Mau apa kan namanya, mau lebih mahal dari emas ke, apalagi ya lebih murah. Kayak batu itu, ya. Begitu saudara-saudara. Kemudian ada lagi hadis ini juga menerangkan tentang wadah air, ya. Ya kesimpulannya tadi, apapun buatan dari wadah air ini, terbuat dari apapun dibolehkan, cuman yang nggak boleh yang terbuat dari emas dan perak. Dulu kan emas perak itu kan di duit dulu, alat tukar. Jadi duit. Mungkin hikmahnya dilarang karena kalau dijadiin wadah, dijadiin piring, dijadiin gelas, ntar emasnya berkurang. Jadi duitnya makin dikit, makin singkat begitu. Jadi susah jadinya, ekonomi jadi makin berat begitu.
makin berat. Tapi walaupun sekarang duit udah berubah, ya, udah berubah jadi kertas, ya, duit kertas sekarang. Tapi walaupun duit kertas itu harganya adalah harga emas begitu. Jadi ada semacam imbalannya itu, duit yang beredar itu hampir seimbang lah dengan emas yang disimpan. Ya, begitu. Nah sekarang maka tuh nilai duit jadi turun naik gitu. Ya, nilai daripada uang turun naik begitu ya. Kadang-kadang juga dia suatu negara ngeluarin uang lantaran modal kepercayaan dari masyarakat, lantaran pemerintah itu misalnya kayak negara-negara maju, dia kan punya pabrik senjata, pabrik ini, pabrik itu, jadi duitnya kuat terus. Ya. Nah kalau kita misalnya kekayaannya ya paling hutan, ya, minyak, sawit begitu, kekayaan alam. Jadi nggak begitu kuat begitu, sehingga duitnya gejolak melulu. Ada krismon aja udah langsung terjun ke bawah. Jadi barangnya tetap segitu tapi harganya melambung. Ya begitulah, kudunya emang nih pemerintah yang bagus ketika ngeluarin duit dia punya emas banyak, tapi kadang-kadang masih sedikit, jangan-jangan nggak ada kali. Modal kepercayaan aja, maka dia bisa langsung turun, menukik. Ya, itulah uang sekarang. Tapi kalau uang emas, lu mau apain juga emang duitnya emang emas benda. Ya, kalau sekarang kan duitnya kan kertas. Nah kertas itu jadi berharga gara-gara ada tanggung jawab maka yang ngeluarin BI itu, Bank Indonesia itu. Jadi kalau nggak ada tanggung jawab pemerintah atau pemerintahnya kacau, harga duit ya terus anjlok ke bawah. Tapi kalau emas nggak pernah anjlok. Emas itu nggak pernah anjlok dia. Dia tiap tahun bikin mahal. Ya sekarang udah hampir segram berapa ya? 700-an apa ya? Ya, dulu cuma 500-an, duluan lagi ya. Bikin naik begitu dia emas. Maka boleh nabung emas. Cuman ntar kalau udah 70-80 gram kena zakat aja begitu. Ada namanya emas antam itu, emas batangan ya. Ada yang 10 gram, ada yang 20 gram begitu. Cuman ada tuh seorang saya baca di koran bahwa kalau punya emas berkembangnya lambat katanya. Kalau punya uang bisa diatur ke sana kemari. Jadi perputarannya banyak, cepat begitu. Kalau emas memang dia statis, dia diam aja begitu. Cuman dia memang naik juga ya. Jadi itu cerita saudara-saudara tentang bahwa bejana dari emas sama perak memang nggak boleh. Ya di antara hikmahnya untuk supaya mencegah ya kekurangan emas dan perak karena waktu itu dia sebagai mata uang. Sekarang pun walaupun emas istilahnya nggak jadiin uang, tetap aja nggak boleh. Karena hukum aslinya begitu, nggak boleh berubah. Tetap hukum aslinya begitu. Baik. Selanjutnya wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abdullah berkata beliau, atana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, Nabi mendatangi kami. Fa akhrajna lahu ma'an, maka kami keluarin air. Ya, tamu besar datang ke rumah Abdullah bin Zaid, ya, keluarin air. Ya. Fi taurin, nah ini tempat air ini. Ya, at-taur artinya bejana kayak gelas. Ya. Jadi dia bukan dari emas. Di sini dikatakan bejana terbuat dari tembaga. Tembaga bukan perak kan, lain. Tembaga bukan perak. Tembaga dulu bukan jadi mata uang. Mata uang hanya dua, dari perak, dari emas. Lucunya tuh kalau kita perhatiin di dalam kitab-kitab, jadi tuh kalau kita beli barang pakai emas, barang yang kita beli ditimbang, emas yang kita bayar ditimbang juga. Ada tukang timbangnya. Mungkin emasnya batangan kali ya, belum distempel.
belum berbentuk, ya ada bacaannya kan 50 gram misalnya. Ini emas begitu aja udah, ya, emas dikepeh-kepeh kali kayak emping kali begitu. Ditimbang juga, jadi duit ditimbang, duit emas, barang ditimbang. Maka Nabi bilang tuh, kalau ditimbang tambahin sedikit begitu, tambahin sedikit biar turun, biar anget kata orang. Ya. Nah, jangan pas-pasan, gitu kan. Kalau pas-pasan kan begini ya, lidahnya namanya ya, tidak timbangan begini pas-pasan. Takut kurang katanya, tambahin dikit seret begitu. Itu yang bagus, supaya meyakinkan, karena takut ada ayat wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Kalau dia beli dia pengen penuh, kalau dijual dikur, itu namanya curang itu. Mau enak sendiri itu. Ya. Itu Al-Quran yang ngomong begitu. Maka Nabi sahabat begitu, kalau beli sesuatu tambahin dikit begitu, biar anget. Jangan pas-pasan. Takut kalau pas-pasan ada kurang sedikit, dosalah kita di akhirat. Di situ tuh. Baik. Jadi ini ada hadis dari Abdullah bin Zaid, dia bercerita bahwasanya Nabi datang ke rumah kami, fa akhrajna lahu ma'an, maka kami keluarkan, ya, kami suguhkan air fi taurin, di dalam satu bejana kayak gelas ya, min suprin, dari tembaga. Dari tembaga. Oh, di sini Nabi dikeluarkan air fatahwad doa, untuk berwudu. Untuk berwudu. Ya. Jadi zaman dulu memang berwudu susah itu. Karena memang daerah tandus, mau dikata apa ya. Sekarang aja ini yang bikin umroh nih di sono nggak kehabisan air kan, air banyak, air zam-zam pun di Madinah, padahal bukan di sono nggak ada sumurnya, di sono ada juga air zam-zam, dikirim sama pemerintah, disedot pakai jet pump begitu, cuman nggak kelihatan sekarang sumurnya udah tutup. Yang aneh tuh nggak habis-habis sampai sekarang. Nyangkutin terus ya. Iya, padahal yang minum, aduh, tiap hari berapa liter itu, orang jutaan, nggak habis-habis sampai sekarang. Aneh saudara-saudara ya, di padang pasir tengah-tengah ada air nggak habis-habis. Nah kita singgah tuh jet pump pada mati begitu. Iya, pada kering, ngedukin juga udah. Padahal kita tempat air kita, daerah istilahnya yang banyak air lah. Di Arab tuh ada satu tuh air zam-zam. Itulah semacam luar biasa, ya, luar biasa itu dari kekuasaan Allah. Di tengah padang pasir ada air zam-zam. Dulu zaman dulu tuh sumurnya terbuka. Zaman sekarang zaman modern ketutup dan nggak kelihatan. Yang penting yang ada airnya doang tuh di drum ada. Nah, kita bisa minum tuh di masjid banyak banget tuh di Masjidil Haram. Ya, ada drum plastik begitu, ada gelasnya. Tinggal minum doang ini. Ya, minum biar banyak udah air zam-zam. Baik saudara-saudara, jadi kesimpulannya Nabi berwudu dari air yang disuguhkan, ya, tadi terbuat wadahnya dari berarti katanya wadah tembaga boleh begitu, wadah tembaga boleh. Yang nggak boleh cuma dua doang tadi, dari emas dan perak nggak boleh. Dari yang lain-lain bebas begitu ya. Dari yang lain bebas. Kemudian an Jabirin radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya dari Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi dakhala ala rajulin minal ansar. Ya, bahwasanya Nabi masuk ke tempat orang Ansor, orang Madinah asli. Wa ma'ahu sahibun lahu, bersama Nabi sahabatnya yaitu Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, in kana indaka ma'un baitun, ya, hadhihi lailah fi sannihi, apakah kamu mempunyai air yang nginep semalam di tempat air ini, gitu, di tempat airnya? Dibilang ada. Nah kemudian Nabi meminumnya. Minumnya pun nggak tanggung-tanggung ini, langsung dengan mulut dah, nggak pakai gelas, ya langsung pakai langsung mulut, nggak pakai gelas,
Kebetulan kan ya begitulah caranya. Sewaktu-waktu terjadi, ya, sewaktu-waktu begitu. Walaupun kan ramenya ya pakai wadah, yang tadi kan pakai wadah mulu itu. Sewaktu-waktu. Ya. Jadi ini untuk menggambarkan cara minum ya bolehlah kita minum langsung. Ya, nggak pakai tangan, nggak pakai sendok, nggak pakai ya gelas, nggak pakai, langsung aja. Kayak kambing kayak apa, nggak apa-apa, sedot aja udah begitu. Ya, kokop namanya. Ya. Itu boleh, itu nggak ada larangan katanya. Ya, nggak ada larangan. Baik, ada yang bertanya kali? Ada yang bertanya? Baik, kalau enggak saya tambah lagi sampai Isya ya. Belum kan? Belum Isya. Hadis selanjutnya, ini saudara-saudara baru dan indah masuk larangan minum dari wadah emas. Tadi itu yang dicontohin hadis-hadis, contohnya itu menerangkan wadah ada yang dari batu, ya, ada yang dari tembaga, itu sah-sah aja. Nah ini yang nggak boleh nih. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Huzaifah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana, sesungguhnya Nabi melarang kita anil harir wad dibaj, melarang kita dari sutra. Ada sutra halus, ada sutra kasar. Ya, mungkin tergantung buatannya begitu. Itu yang dilarang. Kemudian yang dilarang lagi wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddah, dan Nabi melarang minum dari wadah terbuat dari emas dan perak. Gitu. Jadi kalau sutra ini perempuan masih boleh, laki doang yang nggak boleh. Tapi kalau wadah emas dan perak, mau laki kayak mau perempuan kayak nggak boleh aja. Ya, itu secara umum begitu. Kemudian Nabi semacam memberikan kabar gembira juga, biarlah katanya orang kafir yang bebas nggak kena peraturan, dia pakai wadah emas, wadah perak, nanti kita di sorga baru katanya mendapatkannya. Ini qala hunna lahum fid dunya, artinya itu mutia apa tadi sutra, kemudian wadah dari emas, dari perak, itu bagi mereka di dunia. Bagi mereka di dunia, bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, karena mereka nggak terikat dengan peraturan. Tapi katanya wahiya lakum fil akhirah, tapi dia buat kamu nanti di akhirat. Jadi di akhirat gelasnya nanti dari emas, ya, dari emas gitu. Nah mereka di neraka udah nggak minum, dikasih minum paling minum air nanah kali dikasih. Ya. Jadi begitulah saudara-saudara tentang hadis yang menerangkan bahwa bejana emas dan perak itu dilarang. Selain emas dan perak dibolehkan. Ya, kayaknya udah masuk Isya ya. Cukuplah saudara-saudara. Nah inilah yang dapat saya sampaikan dari beberapa penjelasan ya, dari kitab hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Ya mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga Allah ampuni kekurangan dan kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk ibu bapak, termasuk guru-guru, istri, mertua, anak. Semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.